Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Abiraj Official. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari channel ini. Baik, untuk tutorial kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Sebelum kita memulai tutorial kali ini, saya ingin mengingatkan di tutorial sebelumnya saya sudah berbagi bagaimana cara mengumpulkan tugas di Google Classroom untuk siswa. Oke, kita simak tutorial kali ini. Baik, di tutorial kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Ya. Langkah awal seperti biasa, di-download terlebih dahulu di Play Store, kemudian login menggunakan akun Google atau menggunakan email yang aktif. Kemudian berikutnya tinggal dibuka Google Classroom-nya. Nah, ini kebetulan saya sudah memiliki beberapa kelas. Cara yang pertama adalah kita membuat kelas yang ingin kita buat. Ya, di sini ada kelas SDIT dan seterusnya. Kalau seandainya kita mau membuat kelas baru, klik tanda tambah di atas di samping titik 3, kemudian create class. Ya, tinggal diklik kita mau menggunakan nama kelasnya seperti apa. Misalnya kalau saya kelas 10, sectionnya IPA 1 misal. Untuk roomnya boleh diisi, boleh tidak. Kalau sudah, kemudian tinggal kita create. Ya, ini proses membuat kelas baru. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, kemudian berikutnya adalah kita harus membagikan kode kelas kepada siswa supaya mereka nanti bisa bergabung dengan kelas yang kita buat, ya, dengan cara join. Oke, seperti ini. Nah, kode kelasnya ada di sini ya. Ini kode kelasnya ada di general, bagian general, ada class code dan seterusnya. Nanti kode kelas ini tinggal di share atau tinggal di copy paste atau tinggal diketik ulang, kemudian dibagikanlah ke siswa. Oke, nanti siswa masing-masing join di kelas yang sudah kita buat. Nah, kemudian nanti kita bisa mengetahui bagaimana dan siapa saja yang sudah bergabung. Tinggal memilih menu people di bagian bawah, ada stream, ada classwork, ada people. Nanti bisa ketahuan siapa saja siswa, bisa kita tambahkan atau mereka nanti join sendiri menggunakan kode kelas yang sudah kita share ke siswa kita. Ya, seperti itu. Kemudian yang langkah berikutnya adalah kita bisa membuat tugas, memberikan kuis ataupun yang lain. Caranya yaitu di bagian bawah paling tengah ada classwork. Classwork itu adalah menunya kita memberikan tugas, kita memberikan materi, kita memberikan kuis dan seterusnya. Ya, seandainya kalau kita ingin memberikan penugasan atau yang lain, di situ ketika kita mengklik menu classwork, nanti tampilan seperti ini. Ada tanda tambah yang berlabel, ada yang merah, ada yang biru dan seterusnya. Nah, di situ adalah beberapa pilihan. Assignment itu untuk kelas, question itu untuk pertanyaan atau kuis atau yang lain, materi ya untuk ngasih materi, topik ya judul yang mau ditampilkan. Ya. Nah, kalau seandainya kita ingin membuat kuis, tinggal di sini. Caranya pilih membuat tugas gitu ya. Sini untuk membuat tugas, judul misalkan tugas merangkum. Tugas merangkum. Nah, seperti ini.
Kemudian poinnya silahkan tinggal diisi, deskripsi boleh diisi boleh tidak. Misalkan untuk deskripsi tugas rangkuman materi bla 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 dan seterusnya. Poinnya kalau maksimal 100 silahkan atau mungkin dengan nilai yang lain. Kemudian do itu deadline. Tugas itu mau dikumpulkannya itu hari apa dan jam berapa. Misalnya kita ingin supaya siswa itu belajar disiplin, kita ingin membuat jadwal itu deadline-nya di tanggal 13 ya. Kemudian jamnya mau dibatasi apakah mau sampai jam 12 atau jam yang lain, silahkan sesuaikan dengan apa yang kita mau. Nah, kalau seperti ini artinya maksimal siswa bisa mengumpulkan tugas itu jam 21:59. Lebih dari itu maka link pengumpulan tugas akan terlock dan akan terkunci sehingga siswa tidak bisa mengumpulkan lagi. Ini bisa kita aktifkan atau tidak. Kalau seandainya mau dikunci tinggal pilih oke, kalau mau tidak dikunci ya tinggal dibatalkan gitu ya. Kalau seandainya kita mau kunci silahkan seperti itu. Nah, kalau sudah nama judul pengumpulan sudah kita bereskan, deskripsi mau diisi atau tidak juga silahkan. Misalnya di sini tugas merangkum materi penyebaran COVID misalnya. Ya, ini hanya sampel, tinggal disesuaikan. Kemudian kalau sudah beres semuanya, poinnya, kemudian deadline, topik diisi atau tidak, mangga, tidak juga tidak apa-apa. Oke. Kemudian kalau sudah tinggal kita kirim. Nah, nanti ada link seperti itu. Ya. Nah, nanti di sini siswa bisa mengumpulkan tugas ya. Untuk cara mengumpulkan tugas untuk siswa, saya sudah bagikan tutorialnya di part 1 ya. Bisa cari di channel YouTube saya, Abirats Official. Itu cara siswa atau orang tua atau siapa yang ingin mengumpulkan tugas bisa dilihat di situ. Nah, kemudian kalau seandainya kita ingin membuat kuis, tadi kan itu tugas. Kalau seandainya kita ingin membuat kuis, tinggal pilih menu kuis. Ya, pertanyaannya seperti apa, instruksinya juga mau bagaimana, tinggal dipilih. Kemudian jawabannya mau short answer atau mau multiple choice. Misalnya untuk pertanyaan apa ya? Yang termasuk benda mati adalah, nah pilihan jawabannya apakah mau poinnya silahkan seperti penugasan, poin silahkan diisi, deadline juga silahkan diisi. Untuk jawaban bisa menggunakan jawaban pendek atau menggunakan multiple choice. Kalau multiple choice ya seperti ini, pilih jawaban yang benar. Ini instruksinya boleh diisi, pilih jawaban yang benar dengan mengklik jawaban yang benar, misalkan seperti itu. Untuk opsinya yang pertama, yang termasuk benda mati, misalkan gajah. Oke, add lagi, kemudian misalkan meja, add lagi, misalkan di sini, oh ya, ini meja. Sini rumput misalnya. Nah, kalau sudah beres ya tinggal kita share ke siswa untuk kuisnya ya. Kemudian kalau seandainya pertanyaannya ingin kita tambahkan dari yang lain atau dari kita ingin mencari soal kita sudah memiliki dokumen, tinggal pilih dokumen atau soal-soal yang sudah kita miliki dengan cara memilih tanda seperti apa tuh ya, klip di atas. Nah, kalau seandainya milih file ya file, bentuknya dokumen atau apa silahkan tinggal dipilih. Nah, kalau sudah ya tinggal dikirim.
Nah, itu kuisnya seperti itu tampilannya. Ini untuk mengumpulkan tugas, kemudian yang atas untuk kuis. Ya. Nah, demikian cara mengoperasikan Google Classroom. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kalau seandainya kita ingin membagi sesuatu, apakah mau membagi materi berupa file dokumen atau membagi rekaman suara membaca Al-Quran misalnya, sholawat dan seterusnya, langkahnya adalah kita pilih share with your class. Bisa dipilih di sini. Nanti kita masukkan kelas mana yang akan kita bagi, apakah itu bagi file dokumen, file audio, rekaman dan seterusnya. Ya. Atau dengan cara langsung mengklik ini, kelas mana yang akan kita masukin. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita sebagai guru atau pengajar ingin membagi sesuatu, langkah pertama kita pilih share with your class. Kemudian file apa yang akan kita lampirkan? Apakah mau melampirkan materi berupa dokumen, ya, atau suara atau yang lain, bisa kita pilih file. Kalau seandainya ada di file ini, kalau seandainya ada di Google Drive, tinggal pilih Drive. Atau seandainya ingin membagikan materi berupa tayangan yang ada di YouTube, kita tinggal pilih link. Jadi yang kita attach atau kita lampirkan adalah berupa link YouTube atau yang lainnya. Ya, misalnya yang akan kita bagikan adalah link YouTube misalnya. Kita cari tahu dulu YouTube-nya. Kita buka, kita beralih ke YouTube. Oke. Ya, kita ke YouTube terlebih dahulu. Misalnya di sini saya sudah punya beberapa video. Misalnya yang akan saya share adalah yang ini. Nah, saya bagikan, saya salin linknya, ya. Kemudian kita masuk lagi ke tadi Classroom. Nah, karena saya ingin berbagi link, ya, bukan gambar, bukan dokumen. Kalau seandainya Anda ingin membagikan gambar, dokumen, file dan seterusnya, klik file. Nanti di situ ada pilihannya, ya. Tapi karena saya di sini ingin membagi link dari channel YouTube, maka saya tadi sudah mengcopy linknya. Kemudian saya pilih kelasnya terlebih dahulu. Misalnya saya ingin ke IPA 1, ya, berarti seperti ini, atau ke IPA 6 atau ke IPA 1, silahkan. Misalkan ke IPA 6 lah, jangan ke IPA 1, ya, IPA 1 dan IPA 6. Atau kalau mau ditulis juga di sini silahkan. Misalnya 10 IPA 6. Oke, sudah aktif tanda ini segitiga, seperti segitiga untuk mengirimnya. Kemudian yang ingin saya kirimkan tadi adalah link YouTube. Kemudian tinggal add di sini link yang sudah saya copy tadi. Kemudian add, nanti tampil, ya, di situ. Sehingga nanti kalau sudah kita tampilkan, tinggal kita kirim deh. Nah, di situ untuk mengecek apakah link kita link YouTube kita yang ingin kita bagikan sudah tampil atau belum, kita bisa pilih ini. Nah, berarti sudah tuh attachment, ya, tinggal tambahkan di situ komen atau yang lain. Nah, itu, ya, tutorial penggunaan Google Classroom.
ketika ingin men-share materi, kemudian memberikan tugas atau memberikan kuesioner atau memberikan pertanyaan atau kuis. Demikian tadi langkah-langkahnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.